Bab 1. Awal keabadian. Sejarah mencatat bahwa Dajjal akan muncul pada akhir zaman. Tetapi apakah ia benar-benar baru hadir di masa itu? Ataukah ia telah berjalan di antara manusia selama ribuan tahun, menyaksikan peradaban bangkit dan runtuh, mengendalikan sejarah dari balik bayangan? Kisah ini bermula jauh sebelum masa modern, sebelum perang dan revolusi, sebelum dunia mengenalnya sebagai Paman Sam, dan sebelum ia menjadi arsitek tatanan dunia baru. Ia adalah Samiri. Pada sebuah malam jauh sebelum Musa lahir di tanah Mesir, seorang anak laki-laki lahir dalam keadaan istimewa. Ibunya, seorang perempuan yang dianggap memiliki hubungan dengan ilmu gaib, melahirkan bayi itu dalam keadaan buta sebelah. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Mata yang buta itu bukan sekadar kebutaan biasa. Ia tampak seperti menatap ke dalam kegelapan yang dalam, seolah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Mata kanannya gelap pekat seperti lubang tanpa dasar, berbeda dengan mata kirinya yang tampak normal, berwarna kuning keemasan yang bersinar samar di bawah cahaya api. Warna matanya yang aneh itu membuat siapapun yang menatapnya terlalu lama merasa seakan ditarik masuk ke dalam jurang yang tak berdasar. Wajahnya sejak kecil memiliki ketajaman yang tidak biasa. Rahangnya tegas dengan garis-garis halus yang memberi kesan tua sebelum waktunya. Bibirnya tipis, selalu tertarik dalam senyum yang sulit ditebak maknanya, antara ejekan atau kebijaksanaan yang tersembunyi. Kulitnya lebih pucat dibandingkan anak-anak Mesir lainnya, dengan rona keperakan samar yang membuatnya tampak berbeda. Rambutnya hitam pekat, panjang hingga melewati bahunya, selalu tampak sedikit acak seperti tidak pernah tunduk pada keteraturan. Sejak kecil, Samiri tumbuh dengan kecerdasan luar biasa. Ia memahami bahasa kuno dengan mudah, membaca tulisan-tulisan hieroglif, dan memahami rahasia yang tersembunyi dalam kitab-kitab para pendeta Mesir. Ia bukan keturunan bangsawan, tetapi kepintarannya membawanya dekat dengan para pemimpin spiritual dan politik saat itu. Namun, berbeda dengan anak-anak lain, Samiri tidak pernah memiliki rasa takut atau empati. Ia tidak menangis, tidak tertawa, dan selalu berbicara dengan nada yang jauh lebih dewasa dari usianya. Salah satu kejadian yang paling diingat oleh penduduk di sekitarnya adalah ketika Samiri berumur 7 tahun. Ia berjalan di pasar, di antara para budak dan pedagang, dan menatap seekor anak sapi yang baru lahir. Ia menunduk, membisikkan sesuatu, dan beberapa saat kemudian, sapi itu mati mendadak. Orang-orang menganggap itu sebagai kebetulan. Tetapi seorang pendeta tua yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa gemetar. Anak ini bukan manusia biasa, gumamnya. Di dalam pikirannya, Samiri mulai memahami bahwa ia berbeda. Ia tidak hanya sekadar cerdas. Ia memiliki sesuatu yang lain. Ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Bayangan-bayangan selalu berbisik kepadanya dalam mimpi, memberikan pengetahuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia melihat reruntuhan peradaban yang belum ada, perang-perang yang belum terjadi, dan sosok dirinya sendiri dalam berbagai zaman yang berbeda. Tahun demi tahun berlalu, dan Samiri semakin dikenal sebagai pemuda yang penuh teka-teki. Ia mendengar tentang seorang pria bernama Musa,
seorang pemimpin yang membawa wahyu dari Tuhan, seorang yang bisa membelah lautan dan menantang kekuasaan terbesar saat itu. Untuk pertama kalinya, Samiri merasa tertarik bukan karena ingin belajar, tetapi karena ingin menguji kekuatannya sendiri. Pertemuan itu terjadi di tepi pantai yang sepi, tempat di mana angin laut berhembus kencang dan ombak menghantam karang tanpa henti. Musa baru saja menyelesaikan perjalanannya bersama Haidir, manusia abadi yang penuh rahasia. Ia berjalan sendirian di tepi pantai, merenungkan pelajaran yang baru saja ia dapatkan tentang kesabaran, tentang takdir, dan tentang ilmu yang tak selalu bisa dipahami manusia. Dari kejauhan, seorang pria berdiri di atas batu besar, memperhatikan Musa dengan tatapan yang penuh teka-teki. Wajahnya tampak muda, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa lebih tua dari waktu itu sendiri. Musa memperhatikan pria itu dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang ganjil dalam kehadirannya. "Engkau adalah Musa, bukan?" Suara pria itu terdengar tenang, namun ada nada yang sulit ditafsirkan di dalamnya. Musa mengangguk. "Siapa engkau?" Pria itu tersenyum tipis, lalu turun dari batu besar dan berjalan mendekat. "Aku seseorang yang telah berjalan di antara manusia lebih lama dari yang kau kira. Aku tahu tentang lautan yang kau belah, tentang Fir'aun yang kau lawan, dan tentang wahyu yang kau terima." Musa memperhatikan pria itu dengan waspada. "Jika engkau tahu banyak, maka katakanlah siapa dirimu yang sebenarnya." Samiri, yang selama ini menyembunyikan identitasnya, akhirnya mendekat lebih jauh. "Aku adalah seorang yang menyaksikan zaman, seorang yang mengamati peradaban, dan seseorang yang ingin tahu apakah Tuhan benar-benar memilihmu." Musa menatap pria itu dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, "Jika engkau mencari kebenaran, maka kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Tetapi jika engkau mencari sesuatu yang lain, maka aku memperingatkanmu, jangan bermain dengan api." Samiri tersenyum samar. "Aku tidak mencari kebenaran, Musa. Aku mencari kuasa, dan kau baru saja memberiku alasan untuk mengambil jalanku sendiri." Angin laut semakin kencang, dan dalam sekejap mata, Samiri berbalik, meninggalkan pantai dengan langkah mantap. Musa menatap punggung pria itu yang semakin jauh, menyadari bahwa ia baru saja bertemu dengan seseorang yang akan membawa kegelapan bagi banyak generasi setelahnya. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dukungan kalian akan memberi kami semangat untuk melanjutkan kisah ini lebih dalam. Cerita ini adalah karya fiksi belaka, tetapi terinspirasi dari berbagai sumber. Setiap detail yang kami sajikan dirancang untuk membawa kalian masuk ke dalam dunia imajinasi yang mendalam, sambil tetap menghormati nilai-nilai sejarah dan spiritual yang ada. Terima kasih telah menyaksikan, dan kami akan melanjutkan bab 1 ini pada part berikutnya.